Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai riset report PT Bayan Resources Tbk, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2024 tercatat sebesar 4,95%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 4,94%. Meskipun sedikit menurun, angka ini tetap mencerminkan stabilitas yang cukup baik, terutama di tengah tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika pasar keuangan internasional. Stabilitas ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mampu bertahan dengan baik meskipun menghadapi tekanan eksternal. Inflasi utama tercatat sebesar 1,55% yang masih berada di bawah target inflasi tahun 2024 sebesar 2,5%, kurang lebih 1%. Angka ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dan Bank Sentral dalam menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan moneter dan fiskal yang efektif. Meskipun terdapat tekanan dari faktor global seperti kenaikan harga energi dan bahan pangan, inflasi yang terkendali mencerminkan pengelola ekonomi yang baik serta menjaga daya beli masyarakat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau US dollar berada di level 15.856 dengan penurunan year to date sebesar minus 2,63% dan year on year sebesar minus 2,35%. Penurunan ini mencerminkan adanya tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan moneter di negara maju, terutama Amerika Serikat, serta arus modal keluar akibat ketidakpastian global. Namun, stabilitas yang relatif tetap terjaga menunjukkan kemampuan Bank Indonesia dalam melakukan intervensi yang tepat di pasar valuta asing. Suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini berada di level 6,00% sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Telah terjadi beberapa kali perubahan suku bunga mencerminkan upaya Bank Sentral dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Kenaikan suku bunga pada 2022 dan 2023 diikuti oleh satu kenaikan dan satu penurunan pada tahun 2024. Penunjukan respon yang adaptif terhadap kondisi makroekonomi domestik dan global. Neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 24,43 miliar US dollar selama periode Januari hingga Oktober 2024. Meskipun lebih rendah dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 31,19 miliar US dollar. Surplus ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor Indonesia lebih tinggi dibandingkan impor. Meskipun dengan tren yang melambat, penurunan surplus ini kemungkinan disebabkan oleh penurunan permintaan global atau penyesuaian harga komoditas ekspor utama. Defisit transaksi berjalan pada kuartal 3 tahun 2023 tercatat sebesar minus 0,60% dari produk domestik bruto atau PDB, meningkat dibandingkan defisit pada periode sebelumnya sebesar 0,33% dari PDB. Peningkatan defisit ini mencerminkan adanya tekanan pada neraca pembayaran yang mungkin disebabkan oleh kenaikan impor barang dan jasa atau penurunan pendapatan dari sektor ekspor. Cadangan devisa.
Indonesia mencapai 150,2 miliar US dollar dengan pertumbuhan year-to-date sebesar 2,60% dan year-on-year sebesar 8,76%. Cadangan devisa tertinggi tercatat pada Oktober 2024 sebesar 151,2 miliar US dollar. Tingginya cadangan devisa ini menunjukkan kemampuan negara dalam mendukung stabilitas nilai tukar dan memenuhi kewajiban eksternal, serta memberikan bantalan yang cukup untuk menghadapi gejolak ekonomi global. Secara keseluruhan, kondisi makroekonomi Indonesia menunjukkan stabilitas yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, dan cadangan devisa yang memadai. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga nilai tukar, mengurangi defisit transaksi berjalan, dan mempertahankan surplus neraca perdagangan. Kebijakan moneter dan fiskal yang tepat serta responsif yang diperlukan untuk menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik di masa mendatang. Adopsi kebijakan yang proaktif dan koordinasi yang kuat antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada regulasi industri, di mana pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung sektor tambang melalui serangkaian kebijakan strategi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan berkelanjutan industri ini. Salah satu langkah penting dalam penerapan kebijakan insentif seperti mengurangi royalti bagi perusahaan yang berhasil memenuhi target produksi domestik. Kebijakan ini tidak hanya mendorong meningkatkan produksi dalam negeri, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, kemudian perizinan menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mempercepat proses birokrasi yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam pengembangan sektor tambang. Penyederhanaan perizinan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perusahaan tambang untuk beroperasi secara efisien dan responsif terhadap dinamika pasar. Pengawasan ketat terhadap ekspor ilegal juga menjadi prioritas dengan tujuan melindungi sumber daya mineral dan batu bara Indonesia dari eksploitasi yang tidak sah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perekonomian nasional. Kebijakan hilirisasi tambang, meskipun lebih banyak diterapkan pada sektor mineral seperti nikel dan bauksit, memiliki dampak yang luas terhadap industri tambang secara keseluruhan. Kebijakan ini mendorong perusahaan tambang untuk berinvestasi dalam pengembangan fasilitas pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri, yang pada gilirannya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Untuk PT Bayan Resort Tbk, kebijakan ini menjadi katalis positif yang mendukung perusahaan dalam mempertahankan dan bahkan memperkuat posisi di pasar global dengan insentif pengurangan royalti dan kemudian perizinan, dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas kapasitas produksi. Sementara itu, pengawasan terhadap ekspor ilegal memastikan bahwa pasar tetap terjaga dari praktik-praktik yang merugikan. Dukungan pemerintah melalui kebijakan hilirisasi juga membuka peluang bagi
untuk ekspor, diversifikasi usaha, dan berkontribusi dalam pengembangan industri pengolahan di dalam negeri. Dengan kombinasi strategi operasional yang efektif dan kebijakan pemerintah yang mendukung, PT Bayer Resort Tbk berada dalam posisi yang kuat untuk terus bersaing di pasar global, menghadapi tantangan industri, dan menciptakan pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya ada indikator ekonomi produksi, di mana gambar tersebut menyajikan data mengenai pergerakan harga komoditas utama yang menjadi penopang perekonomian domestik, meliputi emas, minyak mentah, batu bara, minyak sawit mentah, pulp, dan nikel dalam periode tertentu. Analisis tersebut masing-masing komoditas ini memberikan gambaran mendalam tentang tren dan dinamika pasar yang berpengaruh terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertama, harga emas, di mana grafik menunjukkan tren kenaikan harga emas secara konsisten mencerminkan meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian geopolitik, inflasi, dan volatilitas pasar keuangan global telah meningkatkan daya tarik emas sebagai instrumen lindung nilai. Harga emas mencapai level tertinggi dalam periode yang ditampilkan, menegaskan posisinya sebagai aset pelindung yang andal dalam kondisi ekonomi yang bergejolak. 2. Harga minyak mentah. Grafik harga minyak mentah Brent menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan tren kenaikan di bawah periode yang kemudian diikuti oleh penurunan menjelang aktif, bergerak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika pasokan dan permintaan global, keputusan kebijakan mengenai kuota produksi, serta ketegangan geopolitik yang mempengaruhi stabilitas pasokan minyak mentah di pasar internasional. 3. Harga batu bara. Harga batu bara mengalami pergerakan fluktuatif dengan tren kenaikan di pertengahan periode sebelum mencapai titik stabil. Peningkatan harga ini mencerminkan tingginya permintaan global untuk energi berbasis batu bara, terutama dari negeri-negeri seperti Tiongkok dan India yang memiliki konsumsi energi tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi harga batu bara adalah kebijakan lingkungan dan transisi energi yang sedang berlangsung di berbagai negara. 4. Harga minyak sawit mentah. Harga minyak sawit mentah atau CPO menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, mencerminkan permintaan global yang kuat untuk minyak nabati, terutama dari sektor makanan dan bahan bakar nabati. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh pasokan yang lebih ketat akibat kondisi cuaca yang kurang menguntungkan dan kebijakan ekspor dari negara-negara produsen terutama seperti Indonesia dan Malaysia yang bertujuan untuk menjaga kestabilan pasar domestik. 5. Harga fuel. Grafik harga fuel menunjukkan fluktuasi dengan tren penurunan di awal periode yang kemudian diikuti oleh sedikit peningkatan. Pergerakan harga ini mencerminkan dinamika pasar baku kertas, di mana permintaan dari industri kertas dan kemasan mengalami perubahan akibat pergeseran pola konsumsi, meningkatkan e-commerce dan kebutuhan akan kemasan yang ramah lingkungan. 6. Harga nikel. Harga nikel menunjukkan fluktuasi tajam dengan puncak harga di pertengahan periode sebelum turun signifikan. Perubahan harga ini mencerminkan permintaan yang meningkat dari sektor baterai kendaraan listrik, serta dengan transisi global menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, pasokan nikel global yang terbatas dalam ketidakpastian dalam rantai pasok turun mempengaruhi volatilitas harga nikel. Secara keseluruhan, data ini menyoroti bagaimana pergerakan harga komoditas utama sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar, termasuk permintaan dan pasokan, kebijakan perdagangan internasional, serta faktor-faktor makroekonomi lainnya. Perubahan harga ini memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian domestik, terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada komoditas tersebut seperti pertambangan, energi, dan agribisnis. Dalam konteks ini, pemantauan atau analisis yang cermat terhadap indikator harga ini menjadi penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional dan perusahaan. Selanjutnya, adapun kinerja dalam prospek PT Bayan Resources Tbk yang menjanjikan. Pertama, ada pertumbuhan stabil, di mana didukung oleh tingginya permintaan ekspor batu bara, terutama dari India dan Tiongkok. Produk batu bara yang dihasilkan memiliki kadar sulfur, nitrogen, dan abu rendah, yang mendukung permintaan global energi lebih bersih. 2. Efisiensi operasional, di mana menggunakan teknologi inovatif seperti fleet management system dan radar stabilitas geoteknik, infrastruktur logistik dan strategis, seperti Balikpapan Coal Terminal dan overland conveyors sepanjang 101 km meningkatkan efisiensi pengangkutan. Saham PT Bayan Resources menunjukkan tren naik yang solid berdasarkan indikator teknikal dengan dominasi sinyal pembelian dengan WACC 11,1%. Dengan struktur pendanaan yang sehat, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 4. Teknologi baru. Investasi pada teknologi dan infrastruktur canggih memperkuat posisi PT Bayan Resources Tbk sebagai produsen dengan biaya rendah. Selanjutnya ada ringkasan performa keuangan, di mana gambar tersebut menyajikan ringkasan performa keuangan PT Bayan Resources Tbk berdasarkan laporan kuartalan dan tahunan yang mencakup pendapatan, laba kotor, laba bersih, dan margin keuangan. Pendapatan PT Bayan Resources selama 9 bulan pertama tahun 2024 mencapai 37,4 triliun rupiah, menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 25,2 triliun pada 6 bulan pertama tahun 2024 dan 12, triliun rupiah pada 3 bulan pertama tahun 2024. Meskipun secara kuartal pendapatan turun sebesar minus 6,2%, pertumbuhan tahunan tercatat sebesar 12,6%, mengindikasikan kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 42,8 triliun. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pertumbuhan pendapatan meskipun menghadapi tantangan eksternal. Laba kotor perusahaan pada 9 bulan pertama tahun 2024 tercatat sebesar 13,8 triliun rupiah, meningkat dibandingkan dengan 6 bulan tahun pertama tahun 2024, 96 triliun rupiah, dan 3 bulan pertama tahun 2024
4,9 triliun rupiah. Namun secara laba kotor mengalami penurunan sebesar minus 10,6% dan secara penurunan signifikan sebesar minus 33,0% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 20,6 triliun. Penurunan ini mencerminkan tekanan pada biaya produksi yang mungkin dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan baku atau biaya operasional lainnya. Laba bersih perusahaan pada 9 bulan pertama tahun 2024 mencapai 9,4 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan 6 bulan pertama tahun 2024, 6,2 triliun rupiah, dan 3 bulan pertama tahun 2024, 3,3 triliun rupiah. Laba bersih turun sebesar 10,3%, namun mengalami penurunan sebesar minus 33,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 14,1 triliun rupiah. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan profitabilitas bersih perusahaan yang mungkin disebabkan oleh peningkatan biaya operasional atau penurunan harga jual produk. Margin keuangan pertama ada gross margin, terdapat sebesar 36,9%, menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan efisiensi dalam menghasilkan laba kotor dari pendapatan meskipun menghadapi tekanan biaya. 2. Ada net margin, di mana sebesar 25,1%, menunjukkan tingkat profitabilitas bersih yang tetap kuat setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga profitabilitas meskipun ada tantangan dalam hal biaya dan pendapatan. Secara keseluruhan, PT Bayan Resort Tbk mencatat pertumbuhan pendapatan yang positif secara tahunan, namun menghadapi tekanan signifikan pada profitabilitas terlihat dari penurunan laba kotor dan laba bersih serta secara year-on-year. Meskipun demikian, margin keuangan tetap solid mencerminkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghadapi tantangan besar. Dengan fokus pada kendalian biaya dan strategi peningkatan efisiensi, perusahaan diharapkan dapat mempertahankan posisi yang kompetitif di pasar global. Oke, selanjutnya itu adalah profil perusahaan. Berdiri pada tahun 2004, PT Bayan Resource Tbk adalah induk dari Bayan Group, dan Bayan Group merupakan produsen batu bara berkadar belerang rendah yang ramah lingkungan. Meski demikian, perjalanan yang panjang pada Bayan Group sesungguhnya telah dimulai sejak 7 tahun sebelumnya, tepatnya pada bulan November tahun 1997. Kala itu, Dato' Dr. Low Tu Kwong sebagai pemegang saham pendiri mengakuisisi konsensi tambang batubara PT Gunung Bayan Pratama Coal atau GBP yang berlokasi di Muratue, Kalimantan Timur. Sejak saat itu pula, sejumlah konsensi batubara perusahaan lain ikut diakuisisi termasuk PT Indonesia Pratama atau IP. Sebagai perusahaan jasa pertambangan, PT Dermaga Perkasa Pertama atau DPP yang merupakan pemilik dan pengelola pelabuhan khusus batubara yang dikenal sebagai Balikpapan Coal Terminal atau BCT, dengan kapasitas hingga 24 juta meter per tahun, dan PT Mujilines atau ML sebagai perusahaan pengangkutan.
Para pemegang saham pendiri kemudian mendirikan PT Bayan Resource Tbk pada tanggal 7 Oktober 2004 berdasarkan Akta Notaris nomor 12 tanggal 7 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Yani Indrawati Wibawa SH Notaris di Jakarta. Selanjutnya akta tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan tanggal 21 Desember tahun 2004. 2 tahun berselang, pada tahun 2006, status perseroan berubah dari perusahaan non-investasi menjadi perusahaan terbatas di bidang investasi dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2008, perseroan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum saham perdana dengan harga perdana sebesar 5.800 per saham. Pada tahun yang sama, perseroan membeli Kalimantan Floating Transshipment Facility guna melayani tongkang dan kapal berukuran kecil hingga kapasitas di wilayah Kalimantan Selatan. 4 tahun berselang, perseroan kembali membeli Kalimantan Floating Transshipment Facility yang kedua untuk melayani di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian pada tahun 2011, perseroan mengakuisisi 56% saham Kangaroo Resource PTY Ltd yang kala itu merupakan perusahaan terbuka di Australia dan menguasai pemilikan 13 konsesi pertambangan di Indonesia. Dengan demikian, perseroan menjadi pemegang saham mayoritas atau KRL. Selanjutnya, pada akhir tahun 2018, perseroan kembali membeli sisa saham KRL dari publik, sehingga menjadikan perseroan sebagai pemegang saham tunggal dan KRL pun dihapus dari Bursa Efek Australia, tepatnya pada tanggal 13 Desember 2018. Secara umum, batu bara yang diproduksi oleh Bayan Group memiliki tingkat sulfur, nitrogen, dan abu yang sangat rendah, yang menghasilkan pembakaran yang jauh lebih baik dan jauh lebih bersih sehingga mengurangi polutan berbahaya. Seluruh tambang Bayan Group terletak di dekat pantai atau sungai sehingga memberikan rantai logistik yang dapat diandalkan untuk mengirim batu bara ke para pelanggan. Gambar tersebut memberikan informasi profil perusahaan PT Bayan Resource Tbk mencakup data umum, struktur kepemilikan, aset, kewajiban, jumlah karyawan, dan izin usaha. Kemudian itu adalah informasi umum perusahaan. PT Bayan Resource Tbk adalah perusahaan publik dengan jenis badan hukum perseroan terbatas atau limited liability company. Kantor pusatnya berlokasi di Office 8 Building 37 TH Floor Unit AHJ Jalan Senopati nomor 88 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian adalah struktur kepemilikan dan operasi. Pemegang saham utama adalah Dr. Lautuk Kuong dengan kepemilikan sebesar 61,06%. Sementara 28,94% saham dimiliki oleh masyarakat umum. Perusahaan hanya beroperasi di Indonesia dan memiliki total 3.819 karyawan. Oke, selanjutnya itu adalah bagian keuangan. Yang pertama itu adalah total aset. Total aset perusahaan pada tahun 2023 tercatat sebesar
$3.444 US dollar, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai dengan $3.495 US dollar. Kemudian yang kedua itu adalah total kewajiban. Total kewajiban perusahaan pada tahun 2023 adalah $1.465 US dollar, turun dari $1.906 US dollar pada tahun 2022. Kemudian selanjutnya itu adalah izin usaha. PT Bayan Resource Tbk memiliki izin usaha yang mencakup. Yang pertama itu adalah 5 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B. Kemudian yang kedua adalah 13 izin usaha pertambangan atau IU. Yang ketiga adalah 5 perjanjian karya jasa pertambangan atau CCOW. Kemudian itu adalah masuk kesimpulan, PT Bayan Resource Tbk adalah salah satu pemain utama dalam industri pertambangan di Indonesia. Dengan struktur keuangan yang solid, kepemilikan mayoritas oleh pemegang saham individu dan operasi yang sepenuhnya terfokus di Indonesia dengan izin usaha yang lengkap, perusahaan memiliki landasan yang kuat untuk mendukung keberlanjutan bisnisnya. Kemudian masuk yaitu ke bagian bidang usaha. Bayan Group merupakan inovator di bidang industri pertambangan batubara di Indonesia dan terus memiliki metode dan teknologi baru untuk mengukuhkan posisinya sebagai salah satu produsen batubara berbiaya terendah di Indonesia. Bayan Group misalnya adalah perusahaan tambang pertama di Indonesia yang memanfaatkan troksim blasting di tambang wahana dan saat ini menggunakan beberapa truk pengangkutan batubara terbesar di Indonesia dengan kapasitas hingga 250 ton. Bayan Group telah menerapkan Fleet Management System atau FMS di lokasi tambang-tambang untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi operasi tongkang. Teknologi lain yang mendukung operasi kami adalah penyebaran radar stabilitas lereng geoteknik untuk memantau lereng dan memberikan prediksi kegagalan lereng yang akurat. Kami berharap tren pemanfaatan teknologi baru dan metodologi inovatif akan terus berlanjut. Bayan Group memiliki beberapa infrastruktur batubara terdepan di Indonesia dengan kepemilikan atas Balikpapan Coal Terminal, dermaga perkasa, dan wahana, serta 2 floating transfer barriers atau KFT. Fasilitas-fasilitas ini mencakupi kemampuan untuk membongkar muatan batubara, menimbun batubara, dan memuat kapal pada kecepatan antara 3.000 sampai 8.000 ton per jam. Sebagian besar fasilitas ini juga dapat mencampur batubara dari berbagai tempat penimbunan atau stockpile dan kualitas. Untuk mempertahankan posisinya di garis depan industri pertambangan batubara Indonesia, Bayan Group selanjutnya membangun sistem jalan pengangkutan batubara atau overland conveyor sepanjang 101 km yang menghubungkan proyek tambang dengan fasilitas pemuatan tongkang Muara Paru. Fasilitas pemuatan tongkang baru yang akan memiliki 3 unit pemuat tongkang untuk memenuhi peningkatan produksi yang signifikan hingga lebih dari 60 MTPA di tahun-tahun mendatang. Jalan pengangkutan batubara sepanjang 101 km ini disejajarkan dengan jalan umum sepanjang 85 km untuk meningkatkan akses masyarakat setempat. Kemudian masuk ke bagian kekuatan finansial atau financial strength.
PT Bayan Resource Tbk memiliki skor kekuatan finansial yang sangat baik, yaitu 9/10. Yang pertama itu adalah cash to debit sebesar 1,43, menunjukkan kemampuan perusahaan yang kuat untuk melunasi utang-utang dengan kas yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah rasio debt to equity sebesar 0,18, mencerminkan tingkat leverage yang rendah dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Yang ketiga adalah interest coverage mencapai 90,96, menandakan kemampuan perusahaan yang sangat baik untuk membayar bunga utangnya. Kemudian adalah Altman Z-score sebesar 36,08, menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam zona aman dan jauh dari risiko kebangkrutan. Kemudian yang terakhir adalah BNSM score sebesar minus 1,52, mengidentifikasikan bahwa tidak ada indikasi manipulasi laporan keuangan. Kemudian masuk ke bagian profitabilitas atau profitability rank. Profitabilitas perusahaan juga memiliki skor tinggi, yaitu 9,9/10. Di bagian profitabilitas, yang pertama adalah gross margin sebesar 38,1% dan operating margin sebagai 37,45%, menunjukkan efisiensi operasional yang kuat. Kemudian yang kedua adalah net margin mencapai 28,81%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri. Yang ketiga adalah return on equity atau ROE sebesar 46,47% dan return on assets ROA sebesar 31,13%, mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang tinggi dari aset dan ekuitasnya. Kemudian yang terakhir adalah ROIC atau biasa disebut dengan return on invest capital sebesar 43,52%, mencerminkan peningkatan laba per saham yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah free cash flow atau growth rate sebesar 27,7%, mengidentifikasikan peningkatan arus kas bebas yang solid. Kemudian masuk di bagian likuiditas atau liquidity ratio. Likuiditas perusahaan yang sangat baik dengan rasio lancar. Current rasio sebesar 2,35 dan rasio cepat quick ratio sebesar 1,97, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih dari cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian masuk di bagian cash ratio sebesar 0,47, menunjukkan ketersediaan kas yang cukup. Kesimpulan, PT Bayan Resource menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik di berbagai aspek, termasuk kekuatan finansial, profitabilitas, pertumbuhan, dan likuiditas. Dengan skor tinggi dalam semua kategori, perusahaan ini berada dalam posisi yang kuat untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan pasar di masa depan. Kemudian masuk di bagian risiko. Dalam industri batu bara mencakup berbagai aspek yang kompleks. Fluktuasi harga batu bara menjadi salah satu risiko utama karena ketergantungan pada harga komoditas global yang dipengaruhi oleh kondisi pasar internasional. Sebagai kebijakan energi, negara importir utama, pergeseran permintaan energi global, dan situasi geopolitik, penurunan tajam harga batu bara dapat secara langsung menekan margin keuntungan perusahaan. Selain itu, perubahan regulasi pemerintah sebagai penyesuaian tarif royalti, pembatasan ekspor, atau revisi izin tambang
juga dapat memberikan dampak signifikan terhadap operasi dan profitabilitas perusahaan. Tekanan global terhadap pengurangan emisi karbon menambah tantangan mengingat persepsi batu bara sebagai sumber energi yang tidak ramah lingkungan. Kampanye energi hijau dan transisi ke energi terbarukan berpotensi mengurangi permintaan batu bara dalam jangka panjang. Sementara risiko operasional akibat bencana alam seperti banjir di area tambang dapat meningkatkan biaya operasional dan menunda produksi. Ketergantungan pada ekspor juga menjadi perhatian dengan 85%. Pendapatan berasal dari negara-negara seperti India dan Tiongkok, sehingga penurunan permintaan atau kebijakan proteksionis di negara-negara tersebut dapat mengganggu stabilitas pendapatan. Di sisi lain, kemajuan teknologi di industri energi menciptakan persaingan baru dan sumber energi alternatif yang lebih murah. Sementara kebutuhan akan investasi berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi produksi menjadi tantangan tambahan agar perusahaan tetap kompetitif. Proyeksi keuangan. Gambar tersebut menyajikan proyeksi keuangan PT Bayan Resort berdasarkan laporan income statement, balance sheet, transaction, dan cash flow. Berikut penjelasan detailnya. Income statement. Pendapatan perusahaan pada Q3 2024 mencapai 9.788 miliar, meningkat dari Q2 2024 sebesar 8.985 miliar, namun lebih rendah dibandingkan Q3 2023 sebesar 10.956 miliar. Beban pokok penjualan pada Q3 2024 mencapai 6.002 miliar, menghasilkan laba kotor sebesar 3,786 miliar. Setelah memperhitungkan beban operasional, laba operasional pada Q3 2024 mencapai 3.348 miliar, lebih rendah dibandingkan Q3 2023 sebesar 3.966 miliar. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham pada Q3 2024 adalah 2.709 miliar, menunjukkan penurunan dibandingkan Q3 2023 sebesar 3.469 miliar. Balance sheet. Total aset perusahaan pada akhir Q3 2024 mencapai 45.087 miliar, terdiri dari aset lancar sebesar 16.113 miliar dan aset tidak lancar sebesar 28.974 miliar. Total liabilitas tercatat sebesar 12.460 miliar yang terdiri dari liabilitas jangka pendek 5.765 miliar dan liabilitas jangka panjang 6.965 miliar. Ekuitas perusahaan mencapai 32.627 miliar, menunjukkan struktur modal yang kuat dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah. Ratios. Yang pertama itu ada profitabilitas. Net profit margin pada Q3 2024 tercatat sebesar 27,69%, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan. Yang kedua itu ada valuasi. Price to earning ratio berada di angka 11, mencerminkan
valuasi pasar terhadap laba perusahaan. Yang ketiga itu ada efisiensi sebesar 15,26%. Ratios yang pertama itu ada profitabilitas. Net profit margin pada Q3 2024 tercatat sebesar 27,69%, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan. Yang kedua itu ada valuasi. Price to earning ratio berada di angka 11, mencerminkan valuasi pasar terhadap laba perusahaan. Yang ketiga itu ada efisiensi. Ada ROA sebesar 15,26 dan ROE sebesar 25,78%, menunjukkan tingkat pengembalian yang baik terhadap aset dan ekuitas. Yang keempat itu ada likuiditas. Current ratio sebesar 2,8 menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Cash flow. Arus kas dari aktivitas operasi pada Q3 2024 mencapai 3.689 miliar, lebih rendah dibandingkan Q2 2024 sebesar 3.856 miliar. Arus kas dari investasi menunjukkan pengeluaran sebesar 627 miliar, sementara arus kas dari pendanaan mencatat pengeluaran 1.388 miliar. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan bersih kas sebesar 1.587 miliar pada Q3 2024. Kesimpulannya, secara keseluruhan PT Bayan Resort menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dengan struktur modal yang kuat, profitabilitas yang baik, dan arus kas operasional yang positif. Namun, terdapat tekanan pada pendapatan laba bersih secara tahunan yang perlu menjadi perhatian untuk menjaga pertumbuhan ke depan. Valuasi dan rekomendasi. Valuasi atau WACC untuk Bayan ditetapkan sebesar 16,11% yang berada di rentang 10,0% hingga 12,3%. Nilai ini dihitung berdasarkan beberapa komponen utama, yaitu cost of equity sebesar 11,2% yang terletak dalam kisaran 10,0% sampai 12,4%. Cost of debt yang tetap di 7% serta tax rate sebesar 21,9% yang juga berada dalam rentang 21,9% sampai 22,0%. Selain itu, rasio debt equity yang hanya 0,01 menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan didominasi oleh ekuitas dengan porsi utang yang sangat kecil. Dengan komponen-komponen tersebut, WACC setelah pajak berada di kisaran 10,0% hingga 12,3%, dan angka 11,1% dipilih sebagai gambaran biaya modal rata-rata perusahaan secara keseluruhan. Rekomendasi. Saham Bayan saat ini memberikan sinyal positif yang cukup kuat dalam periode 1 bulan terakhir. Berdasarkan rangkuman analisis teknikal, terdapat 14 sinyal pembelian, sementara 9 sinyal lainnya menunjukkan kondisi netral, dan hanya 1 sinyal yang mengarah pada penjualan.
Jika dilihat dari indikator osilator, kondisi pasar cenderung stabil dengan domisi 8 sinyal netral, diikuti oleh 8 sinyal pembelian dan hanya 1 sinyal penjualan. Sementara itu, pada indikator rata-rata pergerakan, terdapat dukungan signifikan terhadap tren positif, di mana 12 sinyal pembelian muncul dengan hanya 1 sinyal netral dan tanpa ada 1 sinyal penjualan sama sekali. Berdasarkan keseluruhan analisis ini, saham Bayan diperkirakan berada dalam tren naik yang solid dan layak dipertimbangkan untuk pembelian pada periode waktu ini. Analisis SWOT. Strength. Yang pertama ada cadangan batubara yang besar. Bayan Resource memiliki cadangan batubara yang signifikan, memungkinkan keberlanjutan operasional jangka panjang. Yang kedua ada efisiensi operasional. Perusahaan dikenal dengan biaya produksi yang kompetitif berkat integrasi vertikal dan efisiensi operasional. Yang ketiga ada akses ke pasar ekspor. PT Bayan Resort memiliki akses yang kuat ke pasar internasional, termasuk negara-negara seperti India, Cina, dan negara Asia Tenggara lainnya. Yang keempat ada infrastruktur yang memadai. Perusahaan memiliki fasilitas pelabuhan sendiri seperti Tabang dan Balikpapan yang meningkatkan efisiensi logistik. Weaknesses. Yang pertama ada ketergantungan pada batubara. Diversifikasi bisnis yang terdapat membuat perusahaan yang sangat bergantung pada sektor batubara yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Yang kedua ada risiko regulasi. Kebijakan pemerintah terkait industri batubara seperti aturan ekspor dan royalti dapat berdampak signifikan pada operasional perusahaan. Yang ketiga ada dampak lingkungan. Operasi batubara memiliki resiko dampak lingkungan yang besar yang dapat mempengaruhi citra perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, ekspos terhadap volatilitas harga. Harga batubara yang fluktuatif dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan secara signifikan. Opportunities. Yang pertama ada permintaan global yang stabil. Permintaan batubara di negara-negara berkembang tetap tinggi, terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik. Yang kedua ada investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Adopsi teknologi baru yang lebih bersih dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memenuhi tuntunan keberlanjutan. Yang ketiga ada diversifikasi energi. Peluang untuk berekspansi ke energi terbarukan atau mineral strategis lainnya guna mengurangi ketergantungan pada batubara. Yang keempat ada ekspansi pasar baru. Peluang untuk memperluas pasar ekspor ke wilayah seperti Afrika atau Amerika Selatan. Threats. Yang pertama ada tekanan untuk transisi energi. Peralihan global menuju energi terbarukan dapat mengurangi permintaan batubara dalam jangka panjang. Yang kedua ada krisis ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi konsumsi energi dan harga batubara. Yang ketiga ada persaingan ketat. Persaingan dari perusahaan batubara lain, baik di tingkat domestik maupun internasional, dapat mengancam pangsa pasar Bayan Resort. Yang keempat ada perusahaan kebijakan pemerintahan. Aturan baru yang lebih ketat terhadap emisi karbon dan keberlanjutan
dalam meningkatkan biaya operasional perusahaan.